Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, diberikan nikmat rezeki yang melimpah, seperti kita masih bisa berjalan, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Itu kenikmatan yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang masalah bagaimana kita meningkatkan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Sepanjang hidup kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah. Dirikanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat. Baik. Aqimus salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dari menjelang sebelum terbitnya matahari sampai malam. Maka dari itu kita salat subuh kita, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat Aisyah. Salat 5 waktu harus kita jalankan sebagai umat Islam. Mengapa? Karena as-salatu imaduddin. Karena salat adalah tiang agama. Sebuah bangunan kalau tidak ada tiangnya akan roboh, akan berdiri. Anda mau ngecor nggak ada tiangnya, mana bisa? Maka tiang harus ditegakkan. Kalau kita lihat pembangunan gedung-gedung, maka ada paku bumi sebagai tiangnya. Kalau nggak ada tiang, nggak akan berdiri itu bangunan. Masya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan sholat kita, sehabis sholat kita zikir kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan cahaya kepada kita, agar Allah selalu memberikan rasa ketakwaan kepada kita. Takwanya itu takwa yang mudha'afah, selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin sholat, insya Allah, inna sholata tanha, sebenarnya sholat itu akan mencegah kemungkaran. Maka dari itu, kalau kita rajin sholat, insya Allah kita akan dicegahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemungkaran. Kalau kita lihat kemungkaran, maka kita harus mencegah kemungkaran tersebut. Kalau kita melihat kemungkaran, pertama, kalau bisa, biadi dengan tangan kita. Itu di lingkup keluarga. Kalau lingkup pemerintahan, lingkup negara adalah pemerintah dengan aturan-aturan undang-undang. Itu yang akan bisa biadi. Kelihatan kemungkaran harus dengan kekuasaan. Nanti kalau kita tidak bisa, bukan pemerintah, tapi kalau di keluarga kita bisa mendidik anak kita. Muru auladakum bis shalah sab'a sinin.
wadribu idza balagu asyara. Perintah anak-anak kita untuk sholat tatkala anak kita udah 7 tahun. Nah, kalau udah umur tuh 10 tahun, idza balagu asyar fadribu idza balagu asyar. Maka pukul anak kita tatkala anak kita nggak mau sholat udah 10 tahun. Boleh kita pukul, tapi pukulnya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukul yang menyakiti. Oh, tidak seperti itu. Maka dari itu, tidak ada perubahan kelak ketika kita berbuat kemungkaran, maka harus di Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika kita lihat kemungkaran depan kita, keluarga kita, anak kita tidak sholat, maka kita boleh memukulnya. Ibadah Allah. Maka dari itu, kalau kita sebagai pribadi melihat kemungkaran di luaran, maka biqalbi, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan saya dan keluarga saya tidak seperti itu. Kemaksiatan merajalela, dan kemungkaran merajalela. Kalau kita tidak sanggup, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, bernasihat-nasihatlah dalam yang hak dan saling menasihati dalam kesabaran. Kita sabar dalam nasihat seseorang. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita mencegah kemungkaran, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena kita rajin sholat 5 waktu. Maka itu jangan kita pernah meninggalkan sholat kita, karena sholat adalah pondasi tiap agama kepada kita. Jangan sekali-sekali ibadah Allah. Subuh, betapapun itu dinginnya udara, kita coba untuk mengambil air wudhu kita. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid Baitullah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang makmurkan masjid salah satunya adalah orang-orang beriman. Kita orang beriman. Amana billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaatnya yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.